warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Wah, Reni? Alhamdulillah, kalau kabar kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan ya, dimanapun dan kapanpun, karena kondisi saat Baik, ini Ibu. juga masih pandemi. Jadi kalian tetap patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Siap, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin meminta tolong kepada Reni Indriani yang mendapatkan giliran hari ini. Bagaimana Reni Indriani? Apakah sudah siap untuk memimpin teman-temannya berdoa? Siap, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Reni. Baik, anak-anak, Ibu ingin mengecek kehadiran dahulu ya, disimak baik-baik, oke? Siap, Ibu. Eka Febrianti, Baik, Bu. Hadir, Bu. Eva Novalin, Gak masuk, Bu. Reni Indriani, Tidak masuk, Bu. Hadir, Bu. Lutfia. Tidak masuk, Bu. Baik, berarti dua ya yang tidak masuk, Eva Novalin dan Lutfia. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Eka Febrianti. Kepada Eka, Ibu ingin minta tolong ya untuk memimpin teman-temannya bernyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, Ibu. Teman-teman, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia. Indonesia Raya. Baik. Sudah, Bu. Terima kasih, Eka. Ya, Ibu, sama-sama. Oke, kegiatan kita sekarang yaitu keluarkan buku bacaan kalian yang kalian miliki di rumah ya. Ibu beri kesempatan kalian 10 menit untuk baca buku bacaan yang kalian miliki. Sudah, Bu. Sudah, Eka? Apakah Reni sudah? Baik, Reni sepertinya putus koneksinya ya. Kita lanjutkan saja ya. Nah, Baik, Bu. Ibu ingin bertanya nih, apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita yang kemarin? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita yang Tidak, kemarin? Bu. Tidak. Reni, apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita yang kemarin? Reni, apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita yang kemarin? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ibu akan share Baik, Ibu. screen. Sebelum Ibu share screen, Ibu ingin memberikan kalian motivasi. Motivasi ini berasal dari Bapak Nelson Mandela, yaitu presiden pertama yang berkulit hitam di Afrika Selatan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling tajam atau ampuh untuk mengubah dunia. Nah, maksudnya apa? Senjata paling tajam dan ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, dengan kita berpendidikan, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi dalam berperilaku, dalam berpikir, dalam bersikap, dan dalam beragama. Jadi, pendidikan itu sangat penting untuk kita jalani, dan kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalani pembelajaran atau pendidikan tersebut. Jadi, Ibu harap anak-anak Ibu tetap semangat ya dalam belajar. Baik, Ibu.
Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Materi kita hari ini, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 4. Nah, di sini ada teks. 2 minggu yang lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Nah, siapa nih di sini yang pernah menghadiri pesta? Bersama ayah Saya, atau Bu. ibunya? Wow, pasti menghadiri. senang sekali ya menghadiri pesta itu. Senang, Bu, banyak makanan. Wih, Iya, Bu. Orang. wow, berarti senang sekali ya di sana. Lalu, Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Kalian kalau ke lokasi pesta mengendarai atau menumpangi kendaraan apa? Sepeda motor kah, atau mobil, atau kendaraan umum? Aku naik motor, Bu. Wow, naik motor sama kayak Udin Ada dan Ayah ya. Bu. Kita juga naik motor. Nah, pastinya dalam kita mengendarai sepeda motor, mobil, Ada atau naik kendaraan motor, Bu. umum, Ada naik mobil, Bu. wah ya. Nah, dalam kita mengendarai sepeda motor atau sepeda mobil dan kendaraan umum, pastinya kita mempunyai aturan keselamatan dalam berkendara. Nah, aturan itu harus kita patuhi ya untuk atau demi keselamatan kita. Nah, di sini Ibu punya Dena. Amati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada Dena berikut. Rumah Udin berada di Jalan W. John. Dan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Jadi, jalan apa yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta? Ada yang tahu? Jalan apa yang dilalui Saya Udin dan tahu, Ayah? Bu. Ya, apa? Saya tahu, Bu. Jalan Hatim bukan, Bu. Wih, pintar. Ya, benar. Jalan Hakim. Jadi, rumah Udin berada di Jalan W. John. Nah, Udin dan Ayah dalam menuju ke lokasi pesta, ia melalui Jalan A. Hakim untuk menuju ke lokasi pesta yang berada di Jalan M. Nasir. Nah, Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Yang seperti Ibu sudah bicarakan tadi, dalam kita berkendara atau mengendarai, kita pasti ada aturan keselamatan dalam mengendarai tersebut. Nah, aturannya itu harus kita patuhi. Lalu, Udin mendengarkan dengan baik. Udin mendengarkan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor yang disampaikan oleh Ayah. Oke, jadi di sini Ibu mempunyai teks bacaan. Siapa yang ingin membacakan teks bacaan ini dengan lafal dan intonasi yang tepat? Aku, Bu, Reni mau baca. Boleh nggak, Oke, Bu? Reni, boleh. Silakan, Reni. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. Wow, keren. Terima kasih ya, Reni. Ibu, sama-sama. Selanjutnya, ada yang ingin membacakan lagi slide berikutnya? Aku, Bu. Oke, Kak. Silakan, Eka. Bu bacanya aturan mengenai sepeda motor ya, Bu? Iya, betul. Yang pertama, mematuhi segala peraturan lalu lintas. Kedua, selalu tertib di jalan. Ketiga, menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Keempat, menggunakan pakaian yang pas dan baik, serta menggunakan sepatu dan helm. Yang kelima, memastikan bahwa pengawet helm terpasang dengan baik. Keenam, menyalakan lampu utama sepeda motor. Ketujuh, memastikan lampu petunjuk arah berfungsi dengan baik. Dan yang kedelapan, mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Sudah, Bu. Baik, terima kasih, Eka.
Ya, Ibu, sama-sama. Jadi, dalam kita mengendarai sepeda motor, yang pertama itu harus mematuhi segala peraturan lalu lintas. Jika lampu lalu lintas sedang merah, tandanya itu kita harus berhenti. Dan apabila berwarna hijau, kita berjalan. Dan apabila lampu berwarna kuning, itu kita harus bersiap berhati-hati untuk melintas atau berjalan. Nah, yang kedua, selalu tertib di jalan. Kita selalu tertib di jalan dalam berkendara motor. Tidak boleh saling nyelap-nyelip atau saling kebut-kebutan di jalan. Kita harus tertib di jalan. Yang ketiga, menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Jadi kendaraan itu harus kita cek setiap minggunya. Apakah kondisi kendaraan kita tetap baik atau ada kerusakan. Jadi kita harus dicek kendaraan kita dan pastikan kendaraan itu dalam kondisi baik. Nah, yang keempat, menggunakan pakaian yang pas serta menggunakan sepatu dan helm supaya kita selamat dalam perjalanan. Dan dalam menggunakan helm, pastinya kita harus dikaitkan di bawah leher itu, harus terkait dengan baik. Selanjutnya, lampu utama sepeda motor harus nyala. Lalu, kita juga harus memastikan lampu petunjuk arah berfungsi dengan baik. Jika kita ingin berbelok ke kanan, kita nyalakan lampu sen ke kanan. Jadi kan itu kan lampu sen, lampunya berfungsi dengan baik untuk memberitahu pengendara lain bahwa kita ingin berbelok ke kanan atau ingin berbelok ke kiri. Nah, yang kedelapan, mengecek kaca spion supaya terpasang dengan benar. Jadi dengan kita mengecek kaca spion sudah terpasang dengan benar, kita bisa melihat kendaraan lain yang ada di belakangnya gitu. Apakah sudah paham anak-anak sampai di sini? Paham, Ibu. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor memuat aturan penggunaan tanda titik. Nah, yang seperti tadi kamu bacakan, Reni dan Eka yang tadi kamu bacakan, itu memuat aturan tanda titik. Coba kita perhatikan kalimat berikut ini ya. Yang pertama, Udin dan Ayah menghadiri pesta, titik. Yang kedua, rumah Udin berada di jalan W. John. Yang ketiga, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M. Nasir. Nah, tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat, seperti kalimat-kalimat yang di atas. Tanda titik digunakan setiap akhir kalimat. Udin dan Ayah menghadiri pesta, titik. Itu kan akhir kalimat, jadi kita menggunakan tanda titik. Nah, yang kedua, tanda titik juga dapat digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang, seperti kalimat yang tertera di atas nomor 2 dan 3. Rumah Udin berada di jalan W. John. Jadi, W. John itu singkatan nama orang, jadi kita harus menggunakan tanda titik di dalamnya. Dan kalimat nomor 3 juga ada. Sedangkan lokasi pesta berada di jalan M. Nasir. Nah, M. Nasir itu juga singkatan nama orang, jadi kita harus memuat tanda titik di dalamnya. Apakah sampai sini sudah paham, anak-anak? Paham, Sudah, Ibu. Baik, alhamdulillah. Pintar-pintar ya anak Ibu. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai soal. Temukan kesalahan-kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, Udin dan Ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta. Ada yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Aku boleh. Bu. Reni dulu ya. Yang pertama, apa Reni jawabannya? Oke, Bu. Udin dan Ayah melewati jalan A. Di situ ada titik, baru Hakim, Bu. Menuju Lalu? lokasi pesta. Lalu titik. Oh iya, betul pintar Reni. Nah, jawabannya seperti ini ya. Udin dan Ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta, titik. Jadi, A. Hakim itu merupakan nama orang, jadi harus diberi tanda titik, dan dalam akhir kalimat juga menggunakan tanda titik ya. Selanjutnya, soal yang kedua, apakah ada yang bisa jawab? Lokasi pesta berada di tempat sebelah jalan barat, jalan M. Nasir. Baik, Eka. Apa jawabannya, Eka?
Nggak ada tanda titik ya, Bu. Aturan di namanya ada tanda titik, sama di belakang akhir kalimatnya ada tanda titik ya, Bu. Ya, Jadi lokasi kita tepat berada di sebelah barat Jalan M. Nasir titik. Seperti itu, pintar, Bu. betul. Pintar sekali, Eka. Jadi, jawaban yang betulnya seperti ini ya. Lokasi pesta berada di sebelah barat Jalan M. Nasir titik. Nah, soal selanjutnya yang ketiga. Jarak antara Jalan Wejon dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Nah, bagaimana nih kalimat yang benarnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku lagi. Reni lagi, oke, pintar. Reni, apa jawabannya, Reni? Jarak antara Jalan W titik John dan Jalan M titik Nasir cukup jauh titik. Pintar, Reni, Tunggu. betul. Betul sekali jawabannya. Jadi ini ya jawabannya benar. Jarak antara Jalan W titik John dan Jalan M titik Nasir cukup jauh titik. Seperti ini ya jawabannya benar. Selanjutnya nih soal yang keempat. Rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan Wejon. Bagaimana kalimat yang benarnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku lagi boleh nggak, Bu? Boleh, Reni. Apa jawabannya benar, Reni? Rumah Udin Bu. Jalan W titik. Nah, pintar. Betul. Jadi jawaban yang benar seperti ini ya. Rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan W titik John titik. Pintar sekali anak-anak ibu. Soal yang terakhir nih, yang kelima. Ayah dan Udin melintasi di sebelah kiri jalan Hakim. Siapa yang mesti jawab? Aku, Bu. Eka, oke Eka. Eka, apa jawabannya Eka? Ayah dan Udin melintasi di sebelah kiri Jalan A titik Hakim titik. Pintar Eka. Betul ya. Jadi jawabannya Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A titik Hakim titik. Pintar anak-anak ibu. Coba kita tepuk tangan buat kita semua. Wow. Jadi udah pada paham semua ya? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini ibu mempunyai gambar. Udin dan Ayah menikmati hidangan di lokasi pesta. Jadi Udin dan Ayah dalam mendatangi lokasi pesta tersebut, ia menghidangi makanan. Ada yang tahu makanan apa nih yang dimakan Udin dan Ayah? Itu salak bukan, Bu? Buah Betul, salak ya, Bu. buah Bu, salak. kue. Betul, Reni, buah salak. Buah salak, Eka. Oh, aku kira kue, Bu. Iya, buah salak ya yang benar. Bu. Ya, jadi Udin dan Ayah di lokasi pesta dia memakan buah salak. Nah, di sini ibu ingin membagi kelompok. Kelompoknya 3 sampai 4 kelompok ya. Nah, sebelum itu ibu ingin memperintahkan kalian untuk mencari apa saja gambar 2 dan 3 dimensi di internet. Coba kalian cari ya, ibu kasih waktu 5 menit. Sudah, Bu. Sudah, apakah sudah ketemu? Sudah ya? Ya, Sudah, Bu. coba kalian simpan dulu ya jawabannya. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Tadi apa ini? Gambar apa ini? Salak, Bu. Nah, buah salak, benar. Buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Nah, kita dalam mengupas kulit salak harus berhati-hati karena kulit salak itu cukup tajam kulitnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengupasnya ya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Nah, di sini kita akan membuat kerajinan atau gambar dari kulit salak. Oke, tadi apa jawabannya yang ibu suruh cari di internet? Gambar 2 dan 3 dimensi. Coba gambar 2 dimensi contohnya apa? Apa Eka? 2 dimensi lukisan, Bu. Iya, bagus, pintar, benar. Contoh karya seni 3 dimensi? Patung, Bu. Apa, Reni? Tunggu. Iya, betul, patung. Selain itu, guci juga termasuk ya.
bentuk kunci. Terus yang 2 dimensi itu lukisan, foto, gambar yang hanya bisa dilihat dalam satu arah. Kalau yang 3 dimensi bisa kita lihat dalam berbagai arah. Nah, di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian semua. Jadi, masing-masing dari kalian, tadi kan sudah tahu ya kalimat contoh gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi, kalian sekarang Ibu beri tugas untuk menggambar gambar 2 atau 3 dimensi, lalu tempelkan dengan kulit salak. Nah, bahan-bahannya ada kulit salak, lem atau perakat, kertas karton atau buku gambar. Alatnya gunting, pensil, penghapus. Jadi kalian harus penuhi dulu ya alat dan bahannya untuk mengerjakan atau menggambar itu. Nah, kita di sini kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Ada yang ingin membacakan untuk langkah-langkah kerja yang pertama? Aku, Bu. Reni dulu, baik. Oke, baik Reni, apa? Langkah kerja pertama, bersihkan terlebih dahulu dari kulit salak yang akan digunakan. Betul. Jadi, kita harus bersihkan dulu ya kulit salaknya. Dan dalam mengupas kulit salak yang sudah Ibu beritahu tadi bahwa mengupas kulit salak harus berhati-hati karena kulit salak cukup tajam. Nah, yang kedua nih, siapa mau bacakan? Aku, Bu. Eka, baik Eka silahkan. Buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton, misalnya gambar vas bunga. Ya, jadi tadi kan sudah Ibu suruh cari ya gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi kalian gambar dulu polanya, misalkan kalian mau menggambar vas bunga seperti contoh ini, jadi kalian gambar dulu polanya di buku gambar atau kertas karton. Lalu langkah selanjutnya ada yang ingin membacakan lagi? Yang ketiga? Aku, Bu. Ya, Reni. Baik. Gunting kulit salak dengan ukuran yang kecil membentuk pola tertentu, misalnya lingkaran, segitiga, atau persegi. Iya, jadi setelah kita kupas kulit salaknya, kita membentuk pola kecil-kecil. Polanya itu bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa persegi, atau mau bentuk gambar love juga boleh. Terserah kalian aja, sesuka dan sebisa kalian. Oke, langkah yang keempat nih, siapa yang ingin bacakan? Aku, Bu. Eka, silahkan. Berhati-hatilah ketika menggunting kulit salak agar tidak terluka. Ya, seperti yang sudah Ibu bicarakan tadi ya, berulang kali bahwa mengupas dan menggunting kulit salak harus berhati-hati karena kulit salak itu cukup tajam ya, jadi bisa melukai kulit kalian kalau kalian tidak berhati-hati. Selanjutnya nih langkah kerja yang kelima, siapa yang ingin bacakan? Aku, Bu. Baik, Eka lagi, silahkan Eka. Tempelkan kulit salak yang telah digunting pada gambar dengan menggunakan lem. Ya, jadi setelah tadi kalian gambar polanya di buku gambar atau kertas kalian, lalu kalian kupas kulit salak dan kalian bentuk pola-pola kecil, lalu pola-pola itu kalian tempelkan di gambar yang kalian buat di buku gambar atau kertas karton itu ya. Jadi kalian tempelkan gambar-gambar kecilnya itu sesuai atau sebisa yang kalian atau yang seingin kalian. Selanjutnya nih langkah kerja yang ke-6. Siapa yang ingin bacakan? Reni, baik. Silakan Reni. Keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Ya, jadi setelah kita tempelkan kulit salak pada gambar kita harus keringkan, harus kita pastikan benar-benar bahwa kulit salak itu sudah tertempel dengan rapi dan sudah baik, sudah kering gitu ya. Tata cara tugas yang akan kalian bikin nanti. Nah, setelah kalian sudah bikin, kalian satukan di lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD nanti. Apakah ada yang ingin pertanyaan? Apakah ada yang ingin Tidak, bertanya? Bu. Apa? Apa, Reni? Saya mau nanya, Bu. Iya, apa? Abis aku bikin vas bunga,
Terus aku boleh nggak Bu ular? Terus itu aku tempelin fisiknya dari salaknya, boleh nggak Bu? Boleh, boleh sekali. Itu juga boleh ya. Tapi tugas yang pertama itu harus dikerjakan dulu ya. Siap Ibu. Iya, pinter Reni. Terima kasih ya Reni pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain, Eka? Ingin bertanya? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, baik. Selanjutnya, masih ingatkah kamu kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ayo, siapa yang ingat? Udin dan Ayah pergi ke pesta. Kapan? Saya, Bu. Ya, Eka. 2 minggu yang lalu. Iya, betul. Pintar sekali, Eka. Jadi, Udin dan Ayah pergi ke pesta 2 minggu yang lalu. Nah, Ibu di sini punya pertanyaan nih. Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Yo, siapa yang tahu? Ini contoh kalendernya. Kalian sudah Ibu, Ibu suruh. Ya, sebelumnya kalian sudah Ibu suruh menyiapkan kalender ya, masing-masing kelompok. Ya sudah Bu. Ya, baik. Jadi, jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari, tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Reni, coba Reni dulu. Tanggal berapa dan hari apa, Reni? Kan Bu, 12 Januari 2017. Pintar, Reni. Bagus. Jadi, jawabannya 12 Januari yang terdapat di hari Kamis tahun 2017. Jadi, cara menghitungnya begini. 2 minggu yang lalu, 2 minggu itu berapa hari sih? Coba siapa yang tahu dan siapa yang masih ingat 2 minggu itu berapa hari? Ya, apa berapa ya, Kak? Saya, Bu. 14 hari. 14 hari, pintar Eka. Jadi, menghitungnya seperti ini. Dari tanggal 26 Januari, kita hitung mundur 14 hari. Jadi, 1, perhatikan gambar yang di sini ya, kalender ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, Udin dan Ayah pergi ke pesta 2 minggu yang lalu, tepat di hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu juga punya cara lain nih. Tadi berapa? 2 minggu berapa hari? Siapa yang menjawab tadi? 14 hari, Ibu. 14 hari, pintar. Jadi 2 dikali 1 minggu itu 7 hari ya. Jadi 2 minggu itu 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Nah, contoh soalnya seperti tadi ini masih sama. Sekarang hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017. Maka 2 minggu yang lalu adalah hari tanggal berapa? Nah, cara jawabnya seperti ini. Tanggal sekarang dikurang 2 minggu yang lalu. Tanggal sekarang tanggal berapa tadi? 26 Januari ya. Dan dikurang 2 minggu itu ada 14 hari. Jadi 26 dikurang 14 hari sama dengan 12. Nah, maka 2 minggu yang lalu adalah tanggal 12 Januari 2017. Tepat di hari Kamis. Jadi, Udin dan Ayah pergi ke pesta pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017. Siapa yang ingin bertanya di cara lain seperti ini? Apakah sudah paham? Bu, aku mau nanya. Paham, Ya, apa Reni? Bu. Jadi kalau misalkan 3 minggu yang lalu tinggal dikurang berapa ya Bu? Jadi, 3 minggu. Kan sudah kita ketahui ya, 1 minggu itu berapa hari, Reni? 7 hari Bu. 7. Jadi, kalau 3 minggu, yaitu 3 dikali 7 hari, yaitu berapa? 3 dikali 7? 21. Iya, pintar sekali anak-anak Ibu. Jadi, tinggal 3 minggu itu yaitu 21 hari. Jadi, tinggal 26 Januari dikurang 21 sama dengan berapa? 26 dikurang 21 hari.
Bu. 5, pinter. Jadi, Bu. ya, jadi kalau soalnya 3 minggu itu tepat berada di hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Itu kalau soalnya 3 minggu ya, sesuai pertanyaan Reni. Makasih, Bu. Baik, Reni. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Ya, Bu. Iya. Jadi di sini Ibu juga punya soal yang kalian kerjakan sesuai kelompok kalian ya. Siap, Ibu. Nanti Baik, masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan ya. Dan yang akan mempresentasikan yaitu Reni dan Eka untuk masing-masing kelompok kalian ya. Baik, Bu. Oke. Bu. Ibu beri kesempatan untuk kalian berdiskusi. Silakan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai soal yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Baik. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Ibu minta Reni, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, silakan Reni, jawab pertanyaan 1, 2, dan 3 ya. Iya, Bu. Ini kan sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Beni berkunjung ke rumah paman? Kalau 2 minggu yang lalu kan berarti 14 hari ya, Bu. Iya. Jadi 14 hari yaitu hari Minggu 15 Januari 2017, Bu. Wah, pintar. Bagaimana Eka? Sama jawabannya dengan kelompok kamu? Sama, Bu. Sama, oke. Yang kedua, coba Reni, ayo lanjutkan. Ini belanja ke pasar dengan Ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan Ibu? Kan kalau berarti 20 hari. Iya, Jadi betul. 21 itu ada tanggal hari Rabu 4 Januari 2017, Bu. Wah, pintar. Betul, bagus. Bagaimana Eka? Sama dengan jawaban kelompok kamu? Sama, Ibu. Oke. Kita pintar ya, Ibu. Baik, Reni. Terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Selanjutnya, Ibu minta Eka Febrianti dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan Eka untuk menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Untuk kelompok Reni, Baik, Ibu. perhatikan ya kelompoknya Eka yang sedang presentasi. Ayah membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Sekarang hari Jumat, tanggal 13 Januari 2013. Hari dan tanggal berapakah Ayah membeli sepeda? Berarti 1 minggu itu 7 hari ya, Bu. Nah, 13 kurang 7, Bu. Berarti 6 Jumat tanggal 6 Januari 2017. Iya, pintar. Tepuk tangan. Bagaimana kelompoknya Reni? Apakah sama jawabannya dengan kelompok Eka? Eka nyontek sama kelompok saya. Wah, Eka Iya, Bu. nyontek sama kelompoknya Reni. Jangan nyontek ya. Kerjakan sendiri-sendiri, oke? Ya, baik. Siang. Baik. Selanjutnya Eka, pertanyaan nomor 4. Edo membeli buku komik 4 minggu yang lalu. Sekarang hari Senin tanggal 30 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Edo membeli buku? 4 minggu berarti 28 hari. Berarti 30 dikurang 28. Berarti Senin tanggal 2 Januari 2017, Bu. Pintar. Betul sekali jawaban Eka. Bagaimana kelompoknya Reni? Apakah sama dengan jawaban kelompok Eka? Sama. Ya, bagus. Pintar-pintar ya anak Ibu. Yang kelima, ayo dilanjutkan Eka. Apa jawabannya? Meli mendapat hadiah dari ayah 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Meli mendapat hadiah dari ayah? Berarti 2 minggu itu 7 hari, Bu. 14 hari, Bu. 18 dikurang 14. Berarti dia dapat hadiahnya hari Rabu tanggal
4 Januari 2017. Iya, betul sekali. Bagaimana kelompoknya Reni? Apakah sama dengan kelompok Eka jawabannya? Kelompok aku sama. Alhamdulillah ya anak-anak ibu. Coba kita tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, coba nih. Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan tentang materi kita yang ini. Materi berhitung dalam berhitung waktu dalam satuan baku. Ayo, coba. Eka, coba. Bu. Ya. Eka dulu ya. Ayo, Eka. Jadi, satu hari itu ada jadi 1 minggu itu ada 7 hari, Bu. Ya. Nah, kalau 2 minggu berarti tinggal ditambah lagi, Bu. 7 ditambah 7 berarti 14 hari, Bu. Iya, pintar sekali, Eka. Terus, Bu. Baik, anak-anak, apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari Eka? Cukup. Cukup ya, baik. Nah, di sini Ibu ingin memberi tugas lagi nih pada kalian untuk menceritakan pengalaman kalian dalam menggambar tadi, menggambar karya 2 dimensi atau 3 dimensi yang ditempelkan dengan kulit salak. Jadi kalian ceritakan dalam menggambar itu kalian susah dalam menggambar pola kah, atau dalam menggunting kulit salak yang sakit atau yang tajam itu kah, atau dalam menempel. Kalian ceritakan ya, dan kalian tuliskan pengalaman kalian, oke? Baik, Bu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan evaluasinya. Baik, Bu. Oke. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Nanti dikumpulkan ya di akhir pembelajaran. Baik, sekarang mari kita menyimpulkan apa saja nih poin-poin yang telah kita pelajari atau poin-poin yang sering muncul dalam pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ya, Bu. Eka, baik Eka. Silakan Eka. Tadi kita udah belajar penggunaan tanda titik, Bu, di akhir kalimat. Sama di singkatan nama gitu, Bu. Terus kita juga belajar ini, Bu, cara menggambar, Bu. Menggambar. Terus habis itu ditempelin kulit salak gitu, Bu. Sama menghitung hari, Bu, dalam satuan baku. Baik, terima kasih Eka. Ada yang ingin melanjutkan atau menambahkan kesimpulan yang diberikan Eka? Bu, tadi kita juga belajar tentang seni 2 dimensi dan 3 dimensi dan contoh-contoh. Ya, baik. Terima kasih Reni dan Eka telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, benar apa yang sudah kalian bicarakan, bahwa kita telah mempelajari tentang penggunaan titik. Penggunaan titik digunakan pada setiap akhir kalimat, dan penggunaan titik juga dapat digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Nah, yang kedua, kita juga telah membuat atau melihat langkah-langkah pembuatan karya 2 dimensi atau 3 dimensi dan ditempelkan oleh kulit salak. Nah, kulit salaknya ini juga bisa kalian ubah nih, atau kalian ganti dengan misalnya kulit jeruk atau kulit buah lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang waktu dalam satuan baku. Bahwa 1 minggu itu ada 7 hari, 2 minggu itu ada 14 hari. Jadi tinggal dikalikan saja. Bahwa 1 minggu 7 hari, kalau 2 minggu 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Kalau 3 minggu, 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Dan apabila ada soal yang mengatakan bahwa 2 minggu lalu, berarti kita hitung mundur. 2 minggu lalu berarti hitung 14 hari dari hari sekarang. Seperti itu ya. Sudah paham anak-anak Ibu? Paham? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang Ibu ingin memberikan tugas lagi untuk
penguatan kalian untuk kalian jadi lebih baik lagi atau lebih bisa lagi. Jadi, Ibu ingin memberi soal, kalian cari apa pengertian dari karya 2 dimensi dan 3 dimensi, beserta apa saja ciri-ciri yang menonjol yang berada di karya 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Apakah kalian ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, cukup. Bu. Tidak ya, cukup ya. Baik, alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dalam hal untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Dipersilakan Reni untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Belum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Alhamdulillah Robbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semangat terus ya belajarnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.